والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan seputar al-mu'rab dan al-mabni. Walaupun pembahasan secara sekilas. Nah, kata-kata yang mu'rab apa saja dan kata-kata yang mabni apa saja telah kita ambil secara global. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang dikatakan oleh para nahwiyun dengan tatbiqat, yaitu pembahasan penerapan. Karena setelah kita tahu masing-masing hukum suatu kata, dan yang kata-kata dalam bahasa Arab ada berapa macam? Indah 3 apa? Apa? Kata-kata dalam bahasa Arab ada 3 macam. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Nah, ini sudah harus apa? Jangan terbolak-balik. Nah, semuanya ikhwan dalam bahasa Arab, ya kita cuman hubungannya dengan itu, isim, fi'il, huruf. Cuman ketika dia disusun, maka kondisinya berbeda-beda dan membawa hukum yang berbeda-beda. Nah, sekarang hukum dan penerapan yang kita ambil pertama kali yaitu berhubungan dengan isim-isim yang dihukumi rafa. Kenapa? Karena asal dalam i'rab adalah apa? Rafa. Ketika tidak ada amil apapun, fi'il mudhari' hukumnya marfu'. Nah, oleh karena itulah kita mengawali darinya. Dan kita mengawali dari isim yang dirofakkan terlebih dahulu sebagaimana susunan dalam jurumiyah agar lebih mudah dalam menggambarkannya. Cuman sebelum itu antum perhatikan dulu untuk tergambar pembahasan marfu'at secara mudah, kawan. Setelah kita ketahui bahwasanya jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah apa? Al-ismiyah. Di kitab apapun, di pembicaraan apapun tidak akan keluar dari ini. Intinya apa? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Dan jumlah fi'liyah secara mudahnya apa? Yaitu suatu jumlah atau kalimat lengkap yang diawali dengan fi'il. Nah, jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab, ikhwan, bentuknya ada 2 macam. Yang pertama terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang kedua terdiri dari fi'il dan naibu fa'il. Segituan ya, antara fi'il fa'il kemudian fi'il naibu fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah itu bentuknya cuman al-mubtada dan al-khabar. Nah, pembahasan kita berhubungan dengan marfu'at, isim-isim yang dirofakkan.
Yang pertama akan kita bahas tentang ini. Apa ini? Fa'il. Kemudian tentang ini naibu fa'il. Kemudian tentang ini mubtada dan khabar. Ini pembahasan inti dalam bahasa Arab, Pak. Tidak ada satu kata pun atau tidak ada satu kalimat dalam suatu ucapan, pengungkapan, kecuali apa? Mesti ada salah satu dari apa? Dari perkara ini. Kalau dia tidak fi'il fa'il, maka apa? Fi'il atau naib fa'il. Ya, fi'il fa'il atau fi'il naib fa'il. Kemudian atau mubtada dan khabar. Dan keempat perkara ini semuanya harus antum ketahui hukumnya adalah apa? Marfu', yaitu dirofakkan. Kalau ingat, kita mendengar kata marfu', maka antum langsung apa? Putar ke perkara apa? I'rab rafa' dengan tanda-tandanya. Makanya saya tekankan di pembahasan awal itu harus betul-betul tanda-tanda i'rab antum mungkin. Karena sekarang ini ketika kita menerapkan itu sudah tidak perlu lagi mikir tentang tanda-tanda i'rab. Sehingga yang masih mikir lebih dari 2 detik harus apa? Harus diulang kembali. Nah, contohnya sekarang misalnya. Coba, Zaifah, kum. Antum seandainya mendapati fa'il berupa isim mufrad, maka tandanya apa? Nah, merofaknya dengan apa? Dhammah. Baik. Ketika antum dapati fa'il berupa jamak muannas salim, berarti tanda rofaknya dhammah juga? Jamak muannas salim dhammah. Baik, jangan ragu-ragu. Ketika antum mendapati fa'il berupa asmaul khamsah, tanda rofaknya dengan waw. Baik. Seperti itu. Kurang dari 2 detik harus. Nah sekarang kawan, kita menuju ke fa'il dulu. Nah, menuju ke fa'il dulu, baru kemudian berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Fa'il ini, kalau dalam bahasa kita diistilahkan dengan subjek. Subjek yaitu apa? Yang melakukan pekerjaan, itu secara mudahnya, yang melakukan suatu pekerjaan. Adapun dalam bahasa Arab yang namanya fa'il, pengertiannya apa? Al-ismu. Jadi fa'il mesti berupa isim, ya. Al-ismu al-marfu'. Berarti fa'il harus hukumnya marfu'. Al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luh. Yaitu isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Baik. Sebagaimana antum bisa lihat di pengertian yang di lembaran kita, pertama kali disebutkan apa? Al-fa'il huwal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Ya. Pengertian ini sudah paham harus. Ketemu bab marfu'at. Di lembaran keberapa? Karena tempat saya nggak ada klipnya, jadi saya ngambilnya kadang enggak. Lembaran ke marfu'at, bagian marfu'at. Lembaran keberapa? Keempat. Sunahnya beda-beda klipnya. Bukan. Nah ini lembaran terakhir ya kan? Tayyib al-marfu'at. Karena susunan lembaran itu enggak ini sembarangan aja kemarin klipnya.
Baik, perhatikan pembahasan marfu'at ikhwani fillah itu diringkas dalam blok yang bagian kanan bawah itu. Baik. Dan pembahasan ini pembahasan ringkasan yang sebenarnya mencakup perkara-perkara yang pemula butuh mengetahuinya dan yang sudah belajar dan di atasnya juga butuh untuk mengingatnya. Mulai dari pengertian fa'il, perhatikan di mustalahat di baris paling atas. Al-fa'il huwal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Apa tadi? Isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya. Sebagai contoh misalnya, berarti kalau disebutkan sebelumnya fi'ilnya harus fi'il terlebih dahulu. Nah, misalnya kataba, apa maknanya ini, Rifki? Menulis. Namanya perbuatan menulis harus ada orang yang melakukannya, ya tidak? Nah, misalnya pelakunya adalah Muhammad. Kataba berarti bacanya apa? Muhammadun. Kenapa kita baca Muhammadun? Harus kembali ke pembahasan apa? Tanda-tanda i'rab. Kenapa kita baca Muhammadun? Wahyu. Karena apa Abdul Razak? Isim mufrad. Ya. Baik. Harus terarah. Kataba Muhammadun. Nah, kataba ini fi'il, ini Muhammad sebagai fa'il. Ya, Muhammad sebagai fa'il. Dan perhatikan sesuai tidak dengan pengertian ini? Isim yang dirofakkan, Muhammadun dirofakkan. Madhkur qablahu disebutkan sebelumnya adalah fi'ilnya. Nah, fi'ilnya kataba. Baik. Kemudian akhwani fillah, contoh yang kedua, mata. Zaitun. Ini juga apa? Fi'il, fa'il. Nah, cuman perhatikan bahwasanya fa'il itu dari dua contoh ini bisa kita ketahui ya fanifillah. Nah, terkadang fa'il itu adalah apa? Menunjukkan man fa'alal fi'il. Fa'il itu terkadang menunjukkan apa? Orang yang melakukan perbuatan, dan ini paling jelasnya. Tapi terkadang juga menunjukkan apa? Manit tasofa bihi. Nah, penalaran ini penting. Mungkin dari pembahasan-pembahasan sebelumnya tidak disinggung. Cuman penting ketika kita menerjemahkan, mengartikan, memahami suatu apa? Suatu jumlah. Jadi fa'il dari sisi nahwunya adalah apa? Isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, dan fa'il itu terkadang ikhwanifillah dia adalah apa? Sesuatu yang fi'il itu dia lakukan, ya kan? Tapi terkadang juga menunjukkan siapa yang bersifat dengan fi'il. Contohnya ini, mata zaitun. Nah, mata zaitun. Perhatikan fi'il mata. Kalau kita telah tahu fi'il dan fa'il, sebenarnya jelas kita langsung tahu zaitun sebagai fa'il, ya tidak? Cuman kita tidak bisa mengatakan apa? Nah, zaitunlah yang melakukan perbuatan mati. Bisa tidak? Beda dengan ini. Muhammad dia yang melakukan perbuatan apa? Menulis. Muhammad melakukan perbuatan membaca, perbuatan duduk, perbuatan apa?
Yang lainnya berdiri semuanya jenis-jenis perbuatan. Tapi terkadang juga yang namanya fi'il dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sifatnya lazim, yaitu ketika digandingkan dengan fa'il, maka fa'il ini menunjukkan bahwasanya dia bersifat dengan fi'il tersebut. Z telah mati, Z telah celaka, dan seterusnya. Nah, ini fa'il menunjukkan apa? Orang yang bersifat dengan fi'il tersebut. Paham? Jadi secara makna fi'il tersebut merupakan sifat bagi fa'ilnya untuk jenis yang kedua. Paham sampai sini? Nah, paham Makasya? Hah? Baik. Dari isi i'rab sama, cuma dari isi makna antum pahami dan rasakan. Perkara berikutnya berhubungan dengan fa'il. Ketika kita melihat fi'ilnya, maka untuk fa'il fi'ilnya harus dalam bentuk mabni ma'lum. Dalam bentuk mabni ma'lum. Baik. Sekarang kita perhatikan fi'ilnya dulu. Hukum fi'ilnya. Pertama, dia harus berupa apa? Sighahnya al-mabni lil ma'lum. Ini untuk membedakan nanti dengan fi'il pada naibu fa'il. Mabni lil ma'lum itu adalah apa? Kondisi fi'il di mana apa? Dia dibentuk dalam sighah yang sudah kita ketahui bersama, yaitu pelakunya diketahui, seperti misalnya ini kataba, qara'a dan seterusnya. Untuk membedakan dengan fi'il di sini yang nanti hukumnya apa? Mabni majhul. Si saraf sudah sampai belum? Wahyu? Hah? Dari kataba kalau dibuat mabni majhul jadinya? Jadinya apa? Mukasyah? Kutiba. Dari kataba menjadi kutiba. Maknanya? Telah ditulis. Kalau tadi menulis, kalau ini majhul, yaitu tidak diketahui siapa penulisnya, ya secara mudahnya kutiba. Ditulis. Makanya kalau untuk pembahasan fi'il fa'il, fi'ilnya harus mabni lil ma'lum, yaitu jelasnya yang asal dalam dalam apa? Kamus. Dalam kamus awalnya semuanya ditulis dengan apa? Bentuk mabni ma'lum. Yang kedua, ikhwan, fi'ilnya ini tidak berubah. Tidak berubah dari sisi mufrad, mudzakkar, muannasnya. Dari sisi musanna dan jamaknya tidak berubah. Ya, kondisinya tetap dalam bentuk apa? Mufrad. Baik. Hukum kedua apa? Harus dalam bentuk mufrad. Contohnya misalnya ketika dua orang Muhammad telah menulis. Ini kata Muhammadun satu orang. Sekarang dibuat dua orang, jadinya bagaimana Pak Mahi? Katabal Muhammadani. Katabal Muhammadani. Telah menulis dua orang Muhammad. Atau kalau ingin lebih bagus dalam susunan bahasa kita apa? Dua orang Muhammad telah menulis. Perhatikan kata kataba. Apakah berubah ketika dia sekarang musanna dan awalnya adalah bentuk mufrad? Berubah enggak? Enggak berubah, dia tetap kataba, tetap kataba. Nah, walaupun di sini diubah lagi. Misalnya siapa? Jamak mudzakkar salim jadinya apa?
al-Muhammaduna. Nah, tetap af'al. Jadi fi'ilnya tetap dalam kondisi mufrad. Yang ketiga, dari hukum fi'il ini yaitu apa? Apabila berupa mu'annas, ya, yu'annas. Apabila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga di mu'annaskan. Dan mu'annasnya itu dengan dua cara. Yang pertama dengan ta'nis sakinah, apabila berupa fi'il madhi. Contohnya katabat. Kemudian yang kedua dengan ta'nis juga, tapi apa? Bukan sakinah tapi mutaharrikah. Ya. Dengan ta'nis tapi apa? Al-mutaharrikah. Di mana itu? Pada fi'il mudhari'. Menjadi apa? Taktubu. Taktubu. Jadi perubahan pada fi'il itu kita hanya melihat dari sisi mu'annas dan apa? Mudzakarnya saja, paham enggak? Sekarang kalau seorang ingin membuat suatu kalimat, Zainab telah pergi. Zainab telah pergi. Jadinya bagaimana? Maulana. Zahabat Zainabu. Nah, zahabat Zainabu. Sekarang kalau para ibu itu telah pergi, bagaimana jadinya? Para ibu telah pergi. Iqbal. Bentuk jamak dari ibu apa? Hah? Ibu-ibu, mbok-mbok sama. Apa Bang Rizal? Zahabatil ummahatu, zahabat al-ummahatu. Ya kan? Sama fi'ilnya apa? Zahabat. Walaupun perempuannya banyak. Paham? Jadi yang diperhatikan antara mu'annas dan mudzakarnya saja. Sekarang kalau diubah ke fi'il mudhari'. Nah, Fatimah ingin atau Fatimah akan menulis. Bagaimana hukum jadinya? Fatimah akan menulis. Kalau katabat tadi telah menulis, sekarang kalau akan menulis, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Pilih mana dari tasrifan itu? Kalau tadi katabat Fatimah, ini telah menulis berarti. Sekarang kalau akan menulis berarti taktubu, ya. Taktubu Fatimatu. Kalau jamak dari Fatimah apa? Apa jamak Fatimah? Fawatim. Fatimah jamaknya Fawatim. Sama enggak fi'ilnya? Taktubu al-fawatimu. Nah, Fatimah itu akan menulis sama. Ya, taktubu Fatimah, taktubul fawatimatu, taktubul muslimatu. Paham?
Ini perhatikan penggunaan mu'annas ketika ketika fa'ilnya adalah mu'annas. Ya, ini hukum fi'ilnya ya kawan. Kemudian sekarang berhubungan dengan fa'ilnya. Kita selesai dari pembahasan fi'ilnya. Nah, fi'ilnya harus berubah mabni lil ma'lum. Yang kedua, sighahnya mufrad, tidak diubah-ubah ya kawan. Ketika dua orang Muhammad akan menulis, ya apa berarti? Dua orang Muhammad akan menulis. Bagaimana Abah Mahi? Nah, yaktubul Muhammadani. Ya, baik. Kemudian mu'annas jelas telah diterangkan tadi. Nah, sekarang kita ke hukum fa'ilnya. Ini untuk naibul fa'il pertemuan berikutnya. Kita selesaikan fa'il. Naibul fa'il insyaallah cepat nanti. Kenapa? Karena perbedaan sedikit dengan hukum fa'il. Sekarang tentang fa'ilnya ya kawan. Ketika kita telah tahu bahwasanya fa'il itu termasuk marfu', berarti dia hukumnya apa? Yang pertama, dia apa? Jelas marfu'. Nah, yang kedua yang harus antum ketahui, apa amil yang menjadikan dia marfu'. Karena dulu dalam pengertian i'rab, itu apa? Pengertiannya Abdul Salam. Perubahan akhir kata, harokat akhir kata, terus ya lengkap. Apa Mbak Muhammad? Itu perubahan yang terjadi pada keadaan akhir kata dikarenakan apa? Perubahan amil yang masuk padanya. Kalau antum hafal jurumiyah itu lebih mudah. Apa? Imam? Nah, ini dihafal. Taghyiru awakhir kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Berarti harus ada amil sehingga dia apa? Menjadi marfu'. Ya kan? Menjadi marfu'. Amilnya apa, ikhwan? Nah, amil yang merofakkan fa'il adalah al-fi'lu. Ya, yang menjadikan fa'il itu marfu' apa? Fi'il. Makanya ketika antum diminta mengi'rab Muhammadun fa'ilun marfu'un lil fi'li, atau marfu'un bil fi'li dengan sebab fi'il, boleh. Nah, ini kalau mau lengkap, marfu'un bil fi'li apa? Kataba. Ya, yang menjadikan fa'il ini marfu' adalah fi'il kataba. Sekarang memang kita melihat dia jajar dekat sini, tapi nanti kalau suatu saat antum baca kitab terhadap antara apa? Fi'il dengan fa'ilnya ada jarak, sehingga antum harus mencari sebab dia kenapa marfu'. Paham? Jadi harus paham yang menjadikan amil, yang menjadikan fa'il itu marfu' adalah fi'il. Nah, hukum yang ketiga, fa'il ini akhwani fillah, nah, ala qismain, terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama berupa isim sharih,
Kemudian yang kedua muawwal. Nah, muawwal ini insya Allah di tingkat lanjutan. Sekarang yang antum harus pahami fa'il yang berupa isim sorry. Maksudnya isim sorry itu ya isim yang cetha gitu, yang nampak tersebutkan dalam suatu jumlah. Sedangkan muawwal bisori ini adalah pentakwilan, walaupun ketika dilihat tidak ada isimnya, yang berupa masdar. Insya Allah kita pelajari nanti bagaimana mentakwilkan dari suatu fi'il ke masdar. Tapi kalau kita sudah masuk ke pembahasan apa? Pembahasan mudhari' bersama dengan nawasibnya. Paham? Jadi ini kita tangguhkan tentang pembahasan apa? Muawwal. Yang penting sekarang antum pahami fa'il yang berupa isim sorry. Isim sorry itu ya betul-betul isim, bukan pentakwilan dari fi'il. Itu makna sorry cara mudahnya. Nah, fa'il yang berupa isim sorry ini pokoknya harus perincian-perincian terus. Nah, bisa berupa isim yang zahir. Bisa berupa apa? Isim yang al-mudmar, berupa dhamir. Kalau isim zahir jelas mudah. Nah, yang secara umum terbagi jadi apa? Kalau mau kita klasifikasikan lebih bagus, mudzakkar, kemudian apa? Mu'annas. Nah, di sini antum harus ingat hukum fiilnya. Nah, karena perbedaan mudzakkar dan mu'annas berpengaruh pada fiilnya. Adapun mengenai mufrad, musanna, jamak, ya, satu menunjukkan dua atau apa? Lebih dari dua, ya kan? Maka ini berpengaruh tidak? Tidak berpengaruh. Kecuali dalam satu lughah dari lughah Arab yang dinamakan lughah apa? Akalunil baraghith. Ya, lughah namanya lughah akalunil baraghith. Telah memakanku kutu-kutu. Mereka mengatakan akaluni al-baraghith, itu nanti sudah. Itu cuma sekedar pengetahuan saja. Namanya lughah apa? Lughah apa? Tayyib, akalunil baraghith. Itu nanti. Nah, atau ini katakan mufrad, musanna, al-mufrad, al-musanna, al-jama'. Jama' pun antum harus ingat langsung. Terpatri jama'. Jama' apa? Berbagai macam jenisnya. Baik apa? Jama' taksir, jama' mudzakkar salim, jama' mu'annas salim. Nah, mu'annas juga demikian. Nah, sekarang mudmar yang berupa dhamir. Ini pun terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama adalah apa? Dhamir muttasil. Yang kedua al-munfasil. Yang ketiga al-mustatir. Kalau mau dibagi dua boleh, tapi apa? Muttasil dan munfasil jadi satu, yaitu apa? Diistilahkan dengan apa? Biar nggak bingung. Karena ada orang membagi dua. Baris. Paham? Ini istilah baris itu nampak. Lawan dari apa? Mustatir. Baris itu lawan dari mustatir. Mustatir itu tersembunyi. Baris itu baroza, nampak, kelihatan. Nah, kenampakan ini bisa muttasil bersambung, bisa apa? Munfasil. Makanya, kalau antum perhatikan nanti di kitab ini ada sedikit, di lembaran ini ada sedikit kekeliruan, di mana disebutkan baris seakan-akan itu adalah muttasil. Nah, tayyib, mustatir, baris, munfasil. Lebih bagus perincian yang kita sebutkan di sini, bahwasanya mudmar secara umum memang apa? Dibagi jadi dua, yaitu baris dan mustatir. Baris terbagi menjadi dua lagi, yaitu
muttasil dan munfasil. Tapi kalau langsung antum katakan 3, maka bisa, yaitu muttasil, munfasil dan mustatir. Nah, adapun yang berupa isim dhahir jelas ya kawan. Nah, jelas, maka ini nanti tugasnya antum buat 3 kalimat. Nanti saya diingatkan kalimatnya. Sekarang kalau yang berupa isim dhamir. Isim dhamir, dhamir muttasil. Ketika antum mendengar ini dhamir muttasil yang berhubungan dengan apa? Dengan fa'il. Berarti bentuknya apa? Bentuknya gimana kalau dengan fi'il madhi Ukasha? Dalam tasrifan nam, katabtu. Berarti apa? Pembahasan kataba, katabu, katabat. Ya, itu temannya di situ. Nah, ya, Wahyu, cara menggandengkan dengan pembahasan sharaf. Kataba, katabu. Nah, ini terus antum ingat. Ini dhamir-dhamir yang muttasil bersambung. Dan dengan apa? Dengan fa'il. Cuman kataba di sini dia tidak masuk. Masuknya ke mustatir. Paham? Ke mustatir. Makanya yang masuk pada muttasil berarti apa? Katabtu yang bergabung dengan dhamir ta. Katabtu, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna. Kemudian apa? Yang bergabung dengan alif tasniyah, yaitu apa? Kataba, kemudian katabata, dan yang bergabung dengan wawu jamaah, katabu. Ini semuanya muttasil dan nampak. Muttasil dan nampak. Kemudian yang enggak nampak berarti apa? Kataba dan apa? Yang enggak nampak katabat. Paham? Kataba dan katabat. Kenapa? Karena ketika ditanya nam kataba, berarti harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, nam, huwa. Kemudian kalau katabat, fa'ilnya apa tadi? Dhamir mustatir yang tersembunyi. Ya kan? Mustatir itu tersembunyi di balik layar. Nah, takdirnya apa kalau mau dimunculkan? Apa Hudzaifah? Iya. Nah, ini harus digandengkan dengan pembahasan sharaf. Nah, sekarang munfasil ya kawan. Nah, untuk fa'il yang berupa dhamir munfasil. Baik. Tidak muncul kecuali pada bentuk istisna. Nah, kalau dicontohkan dalam lembaran kita adalah apa? Yaitu contohnya lam yaji illa huwa. Lam yaji illa huwa. Huwa inilah sebagai fa'il yang berupa dhamir munfasil, dia terpisah, ya tidak bergandengan dengan fi'ilnya, tidak datang kecuali dia. Lam yaqra illa ana, tidak membaca kecuali aku tok. Ana dhamir munfasil sebagai fa'il. Paham? Nah, kalau mengi'rab ikhwan dhamir-dhamir ini, maka caranya antum sebutkan apa? Dhamirnya dulu. Misalnya tadi, lam yaji illa huwa. Huwa dhamirun munfasilun mabniyun ala apa? Huwa ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il.
Nah, nanti ini tugas kedua yaitu apa? Menulis i'rab. Baik, ini pembahasan global tentang jenis-jenis fa'il yang sharih. Nah, ini dihafal yang muttasil, nah, dengan tasrifannya, kemudian mustatir dengan tasrifannya. Yang ini digabung ya kawan, muttasil dan mustatir biasanya digabung dalam langsung apa? Kataba, katabu, katabat, katabata, nam, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ya, sudah hafal belum, Nabil? Sudah. Tapi harus tahu maknanya ya. Kemudian untuk memfasil hanya dalam bentuk seperti ini, pada bentuk istitsna yang nakis. Ya, istitsna nakis nanti insyaallah kita pelajari pada pembahasan mansubat. Cuman ini untuk antum menambahkan dalam klasifikasi saja sehingga lengkap. Sekarang faedah dan tambahan. Terakhir, mungkinkah fa'il itu majrur? Mungkinkah fa'il itu majrur? Atau pertanyaan, mata yujarrul fa'il? Ini antum tanyakan ke yang sudah belajar mutamimah belum tentu bisa. Makanya tak kasih faedah. Kapan fa'il itu dijarkan? Tindak Ahmad. Hah? Hah? Abang Teresa pernah dengar? Nah, kapan fa'il itu dijarkan? Ketika kemasukan huruf jar zaid. Idza sabaqahu harful jar zaid. Tapi dia dijarkan cuman lafadznya saja. Baik, dijarkan cuma lafadznya saja. Tidak mahalnya. Makanya memang secara umum amil adalah apa hukumnya? Marfu, keadaannya marfu. Tapi ada kondisi di mana lafadznya, ya kawan, lafadznya dijarkan. Nah, baik, sehingga mata yujarul fa'il, nah, yujarul fa'il lafdhan idza sabaqahu harful jar az-zaid. Karena huruf jar itu ada 3 jenis. Nah, huruf jar yang asli, huruf jar zaid dan syabih bizaid. Huruf jar zaid itu huruf jar tambahan. Nah, dalam artian seandainya tidak dikasih huruf jar itu, kalimatnya tetap benar, Pak. Dan fungsinya apa? Fungsi huruf jar zaid itu untuk menguatkan. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Makanya saya berikan di sini karena apa? Akan antum temui banyak dalam Al-Quran. Terutama ketika antum membaca ayat-ayat di situ wakafa. Nah, kafa biasanya apa? Setelahnya huruf jar. Huruf apa? Jar apa? Kafa billahi syahida. Contohnya. Kafa billahi syahida. Nah, kafa billahi syahida di sini namanya huruf jar zaid. Kenapa? Karena ketika dibuang enggak masalah kalau di luar Al-Qur'an, tapi kalau di Al-Qur'an enggak boleh dibuang hurufnya. Maksudnya secara teori nahwu, ya. Kafallahu syahida boleh. Makanya dalam sebagian ayat wa kafallahul mu'minina al-qital. Nah, cukup Allah sebagai saksi. Nah, contoh yang lebih mudah lagi. Nah, baik. Maja'ana apa dalam Al-Quran Ahmad? Maja'ana min nadhir. Misalnya.
min nadhir. Apa maknanya? Ma ja'ana min nadhir. Apa saudara? Tidaklah datang kepada kami seorang pemberi peringatan pun. Ya, seorang nabi pun tidak datang kepada kami. Nah, ini huruf jar apa kalau ditanya? Kita katakan harus pede antum. Oh, itu huruf jar zaid. Loh, kok huruf jar zaid kenapa? Kenapa? Karena kalau kita buang maknanya tetap benar. Ma ja'ana nadhirun. Ya. Ma ja'ana nadhirun. Paham? Nadhirun ini sebagai fa'il. Karena antum ketika dicari-cari ma ja'ana min nadhir, ditanya fa'ilnya mana mas? Cari yang marfu mana, ini enggak ketemu-ketemu. Ya kan? Kan fa'il harusnya marfu. Di sini ma ja'ana min nadhir. Fa'ilnya mana? Enggak ada marfu ini. Akhirnya ma ja'ana dhamir mustatir takdiruhu huwa. Salah. Nah, karena fa'ilnya adalah nadhir. Ya, nadhir. Nadhirin fa'ilun. Fa'ilun marfu. Ini fa'ilun majrur. Ya. Gimana? Nah, inilah yang harus antum ingat. Kondisi pengecualian dari kaidah itu, cuman dia majrurnya tidak sempurna. Makanya kita katakan nadhirin fa'ilun majrurun lafdhan marfu'un mahalla. Majrurun fil lafad. Lafadnya saja majrur, tapi kedudukannya marfu'. Kenapa ya? Pokoknya karena ini kaidah, nggak boleh diganggu gugat biar tidak berubah dari kaidah. Paham? Tapi lafadnya majrur. Kenapa? Karena huruf jar zaid. Tadi cara untuk mengetahui itu huruf jar zaid bagaimana? Caranya ketika antum buang maknanya tetap benar. Maknanya benar. Berbeda dengan misalnya ini. Nah, katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami. Ketika antum mau buang baknya, katabtu al qalama atau al qalamu, nggak bisa ya kan? Jadi maknanya salah. Nah, maknanya salah maka berarti huruf jar itu huruf jar yang asli, tidak boleh dibuang-buang. Kalau huruf jar zaid ini bisa dibuang. Ini faedah. Naam. Zaid. Diingat-ingat ya kawan. Bagus. Nah, kenapa? Karena banyak kita dapati dalam Al-Quran. Baik. Sekarang tugasnya. Yang pertama, buat dalam bahasa Arab. Buat dalam bahasa Arab. Hasan dan Husain pergi ke masjid. Hasan dan Husain pergi ke masjid. Secara otomatis kalau kita belajar fi'il fa'il berarti apa? Fa'ilnya terlebih dahulu antum kedepankan ya. Nah, yang kedua, para penuntut ilmu bersungguh-sungguh dalam pelajaran mereka. Para penuntut ilmu bersungguh-sungguh dalam pelajaran mereka. Terus kami telah membangun
masjid. Kami telah membangun masjid. Yang pertama. Yang kedua soalnya i'rab. I'rab ma hadara min rajulin. Ma hadara min rajulin. Nulisnya nanti tidak keliru-keliru. Ini pojok sini. Ma hadara min rajulin. Yang kedua ja'u min ja'u minal bait. Terakhir allamat ummi akhi. Allamat ummi akhi. Baik. Itu diartikan kemudian di i'rab ya. Ma hadara min rajulin ja'u minal bait. Allamat ummi akhi. Tanya-tanya pokoknya sama yang lainnya yang sudah belajar lebih lanjut. Yang penting diusahakan karena itu bermanfaat nanti untuk ini praktek ini. Ketika mengi'rab fa'il, perhatikan apa? Harus lengkap ya, usahakan lengkap. Contohnya misalnya kayak saya beri contoh nanti. Misalnya tadi itu kataba Muhammadun, kataba fi'lun madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Antum tulis gitu. Muhammadun, Muhammad fa'ilun marfu'un bil fi'li kataba wa 'alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Seperti itu. Dan nanti setelah ini berarti setiap ketemu contoh mengi'rab insyaallah. Barakallahu fikum. Hah? Enggak apa-apa, ini untuk contoh aja. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Subhanakallah.